Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, para jamaah sekalian, masih melanjutkan pembahasan di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Munir fi Tadbiri Rizki, karya dari Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita masih membahas mengenai perintah Allah kepada kita semua untuk beribadah. Ada semacam benturan yang dirasakan oleh nafsu manusia. Satu sisi kita diperintahkan, diciptakan oleh Allah ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Tapi di satu sisi kita juga perlu kebutuhan-kebutuhan biologis, kebutuhan-kebutuhan manusiawi yang terkadang menurut nafsu kebanyakan manusia ini menjadi benturan. Kan sering diomongin, pengen sih saya ngaji, cuma aduh saya lagi sibuk banget nih, lagi urusan, lagi susah banget sih ini, saya lagi nyari duit mulu gini. Saya pengen sih kayak si Anu, dia mah enak, udah punya duitnya, ngaji sono enak, ngaji sini enak gitu ya. Kan sering didengar kata-kata seperti ini. Artinya merasa nafsunya itu ada benturan di dalam dirinya. Satu sisi pengen ibadah, satu sisi juga dia butuh kebutuhan materi. Nah, padahal seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa ibadah itu bukan cuma ibadah mahdhur. Semua hal yang kita semua niatkan untuk Allah, maka itu bisa menjadi ibadah. Makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, bekerja jadi ibadah, bermuamalah jadi ibadah, apapun saja jadi ibadah kalau orientasinya adalah Allah. Yang kedua, di sini dikatakan agar kita tenang, maka kemudian Allah memberikan jaminan-jaminan di dalam beberapa ayatnya, jaminan-jaminan terkait rezekinya yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab ini. Yang pertama, jaminan yang diberikan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 57. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyutimun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sudah kita bahas, itu yang pertama. Yang kedua, surah Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Yang ketiga, ini akan kita bahas. Ayat yang ketiga yang dipilih oleh Ibnu Athaillah sebagai penegasan bahwa Allah memberikan jaminan. Anda gak usah gusar, urusan rezeki ini gak usah gusar. Allah ini bertenaran di ayat-ayatnya itu yang memberikan jaminan kepada manusia. Nah, ayat yang ketiga yang akan kita bahas pada malam hari ini, fi amri rizki, dalam urusan rezeki ini adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau di kitab halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah keluargamu bis-sholati, untuk sholat. Wastabir, dan sabarlah, teguhlah dirimu, alaiha, atas melaksanakan sholat. La nas'aluka, tidaklah meminta kami Allah kepadamu, rizqan, berupa rizki. Nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian. Wal akibatu, dan sedangkan akibatnya nanti di akhirat,
littaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini surah Toha ayat 132. Ayat yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah adalah ayat 132 surah At-Toha. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu. Siapa keluargamu itu? Ya siapa saja yang menjadi tanggunganmu, istrimu, anakmu, orang tuamu, cucumu, semua saudara-saudaramu. Perintahkanlah untuk sholat. Wa iza fahimta, kalau kamu itu sudah mengerti ini, fa'lam, maka ketahuilah annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala amaraka ayyuhal abdu, memerintahkan kepadamu wahai hamba, antakmuro ahlaka bis sholat, memerintahkan keluargamu bis sholati, dengan sholat. Kenapa? Li'annaka, karena bahwasanya kamu, kama yajibu antasila arhamahum, sebagaimana wajib atasmu untuk menyambung rohim mereka, menyambung silaturahim mereka, bi asbabi dunia, dengan berbagai macam sebabnya dunia, wal isara, dan memotivasi mereka biha, dengan dunia. Kazalika, maka seperti itu jugalah, yajibu, wajib alaika, atasmu, antasilahum, untuk menyambungkan mereka, anak-anakmu, keluarga-keluargamu, diantahdiyahum, dengan memberikan petunjuk kepada mereka, ila ta'atillah, menuju taat kepada Allah, wa tajtanibuhum, dan menjauhi mereka, wujuda maksiatihi, pada wujud maksiat kepada Allah. Jadi sebagaimana kita ini kan diperintahkan untuk, kita punya kewajiban untuk menyambungkan keluarga-keluarga kita ini, menyambungkan rahim keluarga-keluarga kita ini dengan berbagai macam sebab-sebab dunia. Kita sebagai orang tua wajib itu untuk memberikan arahan kepada anak kita ini. Anda sambung silaturahim sama si Anu ini punya itu, silaturahimlah kau kepada si Anu ini, si Anu ini adalah saudaramu yang terkait dengan ini. Semua ini wajib ini kita. Nah, sebagaimana kita juga diperintahkan wajib untuk menyambung silaturahim anak-anak kita dengan berbagai macam sebab duniawi, maka kita juga wajib untuk menyambungkan anak-anak kita itu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disambung. Anak kita ini disambungkan kepada Allah, disambungkan kepada para malaikatnya, disambungkan dengan para ruh arwahul muqaddasahnya, disambungkan kepada para auliyanya, disambungkan kepada para kekasihnya Allah, untuk taat kepada Allah. Jadi kewajiban orang tua itu silaturahim, menciptakan silaturahim kepada anak itu dua. Silaturahim secara horizontal, yaitu kepada sesama manusia, bukan cuma kepada babanya, kakeknya, kepada saudaranya, encingnya itu, tapi juga dia disambungkan rohim dia itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar dia punya petunjuk untuk bisa taat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Wa kama kana ahluka aula bibirrika dunyawi, dan sebagaimana keluargamu itu lebih berhak, lebih utama mendapatkan kebaikan duniamu, kazalika hum aula bibirrikal ukhrawi, maka mereka juga lebih berhak mendapatkan kebaikanmu yang bersifatnya ukhrawi, li'annahum ra'iyatuka, karena mereka adalah rakyatmu. Kita ini kan pengen anak-anak kita ini dapat kebaikan dunia. Gak ada orang tua itu yang pengen anaknya itu gak dapat kebaikan dunia, mana ada. Semua orang tua itu pasti akan punya keinginan bagaimana anaknya ini punya kebaikan dunia. Nah, tapi jangan urusan dunianya aja yang dikasih kebaikan, urusan akhiratnya juga kita lebih berhak juga mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Kenapa? Karena mereka itu, anak-anak itu, istri kita itu semuanya adalah rakyat kita, orang yang ada di bawah kita. Kawaqat qala sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh telah bersabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan dipertanyakan dari siapa yang kalian pimpin itu.
Wa qala subhanahu fil ayati ukhra, Allah juga berfirman di ayat yang lain, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu itu. Au kama qala Haruna, sebagaimana dikatakan di sini, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu itu dengan salat. Jadi yang pertama membahas mengenai ayat ini yang pertama terkait dengan perintahkanlah keluargamu itu untuk melakukan salat agar terjadi ittisal, silaturahim. Bukan silaturahim kepada manusia saja, tapi silaturahim kepada Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, Zat yang maha memberikan kasih sayang. Kita kan sering dapat hadis begini, man ahabba ayyusata fi rizqihi, kan sering dapat hadis seperti ini, wa ayyun sa'alahu fi asarihi, barang siapa yang senang rezekinya dijembarkan, umurnya dipanjangkan, falyasir rahimahu, maka hendaklah menyambung rohimnya. Ini kan selama ini kita yang mengartikannya ya memang secara umum diartikan ya silaturahim, engkau ketemu sama saudara, engkau ketemu dengan teman, dia rajin-rajinnya keliling-keliling silaturahim kalau pengen rezekinya lancar. Tapi falyasir rahimahu ini juga diartikan oleh ulama-ulama tasawuf. Falyasir rahimah itu bukan cuma kepada manusia, tapi engkau falyasir rahimah, engkau menyambungkan rohimmu itu kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Lewat apa? Lewat sholat. Sebagaimana nanti akan disampaikan di pembahasan ini. Maka kemudian ada perintah sholat yang dibarengi dengan urusan rezeki. Ini kan ayatnya tadi kan wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu dengan sholat. Wastabir alaiha, sabarlah atas melakukan sholat. La nas'aluka rizqan, kami nggak minta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquka, kami memberikan rezeki kepadamu. Kenapa keurusan perintah sholat ini dikaitkan dengan rezeki? Karena salah satunya tadi, kalau pengen rezekinya ini dijembarkan, maka tadi sambunglah rohimnya. Bukan cuma kepada manusia rohim itu disambungkan, tapi juga kepada Zat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah dalam sebuah hadis, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis sholat, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Kalau engkau perintahkan keluargamu dengan sholat, fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib, maka sesungguhnya Allah akan mendatangkan kepadamu sebuah rizki min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak diduga. Kan pernah kita bahas rizki itu ada dua, ada min haitsu la yahtasib, ada min haitsu yahtasib. Ada dua kan, ada yang tidak diduga-duga, ada yang diduga. Kalau kita ini pegawai setiap tanggal 5 itu gajian, nah itu mah min haitsu yahtasib itu memang sudah diduga. Kita kerja nanti nih sore, nah besok kita akan gajian, nah itu rezeki yang min haitsu yahtasib. Yang diberikan sama Allah itu bukan min haitsu yahtasib yang dijanjikan sama Allah melalui baginda Nabi di sini, tapi yang la yahtasib, yang gak diduga-duga. Namanya gak diduga-duga, kagak kepikiran. Kalau bahasa kita nyapa, rezeki yang datang gak kita pikirin, yang kita tidak pikirkan itu, yang kita gak bayangin itu, tiba-tiba datang saja, tiba-tiba ada saja, gak pakai dipikirin. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Nah, kata baginda Nabi kepada Abu Hurairah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, nanti Allah akan datangkan kepadamu rizki min haitsu la yahtasib. Jadi ada hubungannya itu, ada hubungan antara merintahin sholat kepada anak, kepada keluarga, dengan hubungan rezeki. Jadi misalkan kita ini, saya kayaknya udah ini, kok rezeki saya masih seret aja ya. Coba lihat sini. Coba lihat, barangkali ada satu, barangkali urusan ini belum nih kita nih. Barangkali anak kita nggak sholat dijamin aja, istri kita sholat dijamin aja, gitu ya. Kita mah asik aja, kemana ke masjid, tapi istri kagak sholat, anak kagak sholat, dibiarin saja.
Maka dikatakan man kana muhafizun ala sholati, barang siapa yang selalu menjaga sholat, wa indahu ahlun la yasiluna la yusalluna, dia punya keluarga yang keluarganya itu dia tidak sholat, wa huwa ghairu amirin laha wa huwa ghairu amirin lahum biha, dan dia tidak memerintahkan secara benar kepada keluarga itu untuk sholat, usira yaumal qiyamati fi zumratil mudayyiina lis-sholat, maka nanti dia di hari kiamat akan dibangkitkan, dikumpulkan fi zumratil mudayyiin, di golongan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Rajin ini kita ke sholat di masjid, rajin ini kita selalu menjaga, tapi nggak merintahin bener-bener, nggak merintahin bener-bener ke anak, nggak merintahin bener-bener pada istri, itu nanti di akhirat masuk kita fi zumratil mudayyiina lis-sholat. Nauzubillah min. Nah, yang kedua wastabir alaiha. Kalimat wastabir alaiha dalam hadis ini, sabarlah kalian, sabarlah kamu alaiha, atas melaksanakan sholat. Kenapa kok disuruh sabar melaksanakan sholat? Karena di dalam sholat itu taklifan lin nufus saqon alaiha. Sholat itu bisa menjadi beban buat nafsu, bisa juga menjadi berat atas nafsu. Kenapa? Karena salah satunya li'annaha ta'ti fi awqati malazil ibad. Karena sholat itu diperintahinnya di waktu-waktu yang enak buat manusia, wa asghalihim, dan di waktu sibuknya mereka. Fatutalibuhum bil khuruj an zalika kulli ila qiyami baina yadaylah. Maka Allah menuntut kita semua untuk keluar dari kondisi itu, untuk selalu melaksanakan ibadah sholat di hadapan Allah. Coba 5 waktu ini kan di waktu-waktu yang enak ini, di waktu-waktu yang enak dan di waktu-waktu yang sibuk. Subuh apalagi tuh, enakan mana sholat subuh banget tidur coba. Itu kan jam 4:30 udah subuh, apalagi musim kayak begini coba. Boyong tang aja apa itu, udah ngapain ke sholat subuhnya gitu ya. Terus seger-segeran dikit 7:30 ke. Lalu zuhurnya jam 12 coba. Lagi repot-repotnya, lagi capek-capeknya mungkin gitu ya. Sore juga begitu, asar, maghrib juga begitu, isya juga begitu. Itulah yang kemudian membuat salah satunya kenapa kok sholat menjadi berat. Dan itu bisa disampaikan sama Allah, wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu lakabiratun, niscaya sesuatu yang berat, yang besar, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Sholat itu susah, sulit. Sholat itu sulit, bukan perkara gampang. Karena bukan perkara gampang, maka jangan gampang-gampangin. Memang susah. Oh saya susah banget ya sholat yang berat. Ya memang urusan berat sholat itu. Padahal sholat ini udah dikorting jauh itu. Kan hadisnya udah kita kenal semua itu. Dari 100 rakaat menjadi dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang 50 waktu itu aslinya adalah 100 rakaat aslinya itu, karena 50 waktu itu satu waktunya itu 2 rakaat. Jadi 100 rakaat itu dikorting jadi 5 waktu. Yang 5 waktu ini nanti nilainya juga sama seperti 100 rakaat atau 50 waktu ini. Kenapa? Karena kebaikan itu bi asri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi meskipun kita 5 waktu dikali 10 kebaikan yang kita dapat, ya tetap aja kita mendapatkan 50. Itu aja sudah berat. Maka kemudian di sini Allah sampaikan wastabir alaiha. Wastabir, sabarlah. Kenapa kok nggak pakai kalimat wasbir? Kok ada toknya di situ? Kan wasbir itu sabar, wastabir juga sabar. Tapi kenapa kok pakai ada kemasukan tok di situ? Ya karena ini ilmu balaghah, sabarnya kudu banyak, sabarnya kudu besar. Kenapa? Karena melaksanakan sholat itu tadi butuh kesabaran ekstra. Maka dikatakan di sini wastabir alaiha, sabarlah kamu alaiha, atas melaksanakan sholat. Lalu kalimat la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, kami tidak minta kepadamu rizki, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Apa maksudnya di sini?
la nas'aluka an tarzuqa nafsaka wala ahlaka. Kami tidak minta kamu untuk mencari rezeki untuk dirimu dan keluargamu. Jadi Allah menyampaikan di sini, kami itu tidak memintamu untuk mencari rezeki untuk dirimu itu. Enggak diperintah. Kagak merintahkan untuk kamu nyari rezeki sendiri, enggak. Kenapa? Nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki gitu. Bagaimana kami memerintahkan, wa kaifa na'muruka bizalik wa nukallifuka an tarzuqa nafsaka? Bagaimana mungkin kami memerintahkanmu untuk sholat, untuk melaksanakan sholat, sedangkan kami membebanimu untuk mencari rezeki terhadap dirimu sendiri. Wa anta la tastati'u dzalik, kamu itu nggak mampu untuk itu. Jadi mencari rezeki untuk diri kita sendiri itu nggak mampu kita itu. Kita itu disuruhnya cuma bekerja aja, suruh usaha saja. Bukan untuk nyari uang, bukan untuk nyari materi, suruh kerja. Nanti rezekinya Allah yang akan ngirim gitu. Sebab kalau kamu nanti ngoyo untuk nyari duit, susah apa itu, sulit kamu itu. Gitu. Wa kaifa yajmalu bina an na'muruka bil hikmat wa la naqumu laka bil qismah. Bagaimana mungkin kami Allah memerintahkanmu untuk berkhidmat melalui sholat, tapi kami tidak memberikanmu bagian duniawi. Jadi seakan-akan ini dikatakan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kamu tuh suruh sholat, kita suruh perintahkan sholat kepada anak-anak kita, lalu kemudian kita suruh sabar melaksanakan sholat. Allah yang akan memberikan rizki kepada kita. Maka dikatakan kum bi hikmatiha wa nahnu naqumu laka bi qismatiha. Bangunlah, dirikanlah, laksanakanlah ibadah untuk berkhidmat kepadaku. Aku yang akan memberi kamu dengan bagian-bagian kamu. Iza kana subhanahu wa ta'ala qad razaqa ahlal juhud. Kalau Allah saja memberikan rizki kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang menyeleweng, kepada orang-orang yang maksiat, fa kaifa la yarzuqu ahlas sud. Maka bagaimana mungkin Allah enggak memberikan kita rizki kepada ahlus sud. Orang yang enggak sholat aja diberi rizki sama Allah, apalagi orang yang sholat. Orang yang enggak ibadah aja diberi rizki sama Allah, apalagi orang yang enggak ibadah. Tapi muncul pertanyaan di pikiran kita kan, iya dia kalau kagak ibadah banyak rezekinya itu. Nah gue ibadah mulu kagak banyak rezekinya. Jadi bagaimana nih? Apa gak usah ibadah aja biar rezekinya banyak? Itu yang kemudian terus-terusan disampaikan, di Quran disampaikan, di hadis juga disampaikan. Orientasi rezekimu harus dibenarkan, bahwa rezeki itu tidak sama dengan uang itu tidak sama dengan tidak sama dengan rezeki. Jadi rezeki beda dengan uang beda dengan rezeki. Allah ngasih kita rezeki, bukan ngasih sekedar uang. Kenapa? Karena uang nggak bisa membuat menjadi tenang hatimu, tapi rezeki bisa membuat engkau menjadi tenang. Contohnya ada banyak banget loh. Itu anaknya Bakri kurang apa? Coba itu si Nia itu, si artis Nia ya. Nia siapa lagi? Adi itu ada anaknya si Abu Rizal Bakri, kurang apa coba itu duitnya, mau apa juga punya, tapi ternyata dia harus minum, harus konsumsi narkoba biar bisa jadi tenang, masih butuh tenang coba. Padahal kurang apa itu, kurang apa coba. Mau apa-apa ada, mobil ada tinggal pakai, mau kemana tinggal, tapi ternyata butuh ketenangan, maka apa itu? Butuh ketenangan. Itu bukti bahwa tenang itu tidak dengan uang. Tenang itu dengan rezeki. Kalimat nahnu narzuquka itu kalau dalam bahasa ilmu nahwu pakai kalimat fi'il mudhari, narzuquka. Fi'il mudhari ini maknanya alat dawami wal istiqrori, terus menerus, wal istiqrori dan menetap. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita, nahnu narzuquka, kami memberikan rezeki kepada itu bukan cuma sekali dua kali, tapi alat dawam wal istiqror,
terus menerus dan langgeng. Nah, para jamaah sekalian, ayat ini annal ayat tadi itu annal ayata allamat ahlal fahmi, bahwasanya ayat ini memberikan pengetahuan kepada orang yang punya ilmu pemahaman anillahi, dari Allah, kaifa yatlubuna rizqah, bagaimana orang-orang kalau mencari rezeki itu bagaimana caranya. Fa iza tawaqqafat alaihim asbabul ma'isah, kalau terhenti kepada kita sumber-sumber ma'isah, kita ini tiba-tiba terhenti nih, sumber ma'isah kita ini terhenti, kerjaan tiba-tiba udah gak ada, terus kemudian uang tiba-tiba juga gak ada, sumber-sumber rezeki kita semua ini terhenti. Apa? Aksaru minal hikmati wal muwafaqah, maka ahli fahmi akan memperbanyak hikmah kepada Allah wal muwafaqah, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Ayat ini menunjukkan bahwa cara untuk mencari rezeki itu adalah dengan cara hikmat kepada Allah. Berupa apa di sini? Berupa perintahkanlah sholat saudara-saudaramu, keluargamu. Yang kedua, sabarlah kamu di dalam melaksanakan sholat. Maka fafahima ahlul ma'rifah, ahli ma'rifat ini memahami, faham annahu iza tawaqqafat asbabul ma'isah qara'u babar rizqi bimu'amalatir razzaqi. Orang itu kalau sudah terhenti sumber rezekinya, kita ini pusing, kita ini udah ketutup sumber rezekinya, maka qara'u babar rizqi, maka mereka mengetuk pintu rezeki itu bimu'amalatir razzaqi, dengan bergaul, bermuamalah dengan Allah yang maha memberikan rezeki. Pusing kita, jangan kemana-mana, jangan cuma nongkrong doang di warung kopi kalau lagi pusing. Masuk ke masjid, wudhu, sholat 2 rakaat, zikir. Kalau perlu sholat 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, sholat apa aja. Nggak ada larangan itu sholat banyak-banyak, itu nggak ada itu. Sholat apa saja, ada sholat apa saja. Nanti capek sholat, duduk, zikir yang banyak. Ini cara ngetuk rezeki itu. Ngetuk rezeki itu caranya begitu, kata ahlul ma'rifat. La ka ahli ghuflah wal anak. Bukan seperti orang yang lupa, ahlul ghuflah, orang pelupa dan orang yang buta mata hatinya. Kenapa? Karena ahlul ghuflah dan orang yang buta itu, kalau pintu-pintu sumber-sumber dunianya ini terputus, izdadu kadhan alaiha wa ta'afutan fiha bi qulubi ghafilatin wa qulin anillahi zahilatan. Kalau dia terputus hubungan, agak punya uang, agak punya kerjaan, malah mereka banting tulang bergaul dengan orang-orang yang lupa, orang-orang yang gak punya akal, orang-orang yang tidak berpikir dengan Allah. Nongkrongnya malah sama orang-orang yang lagi putus asa juga, lagi susah. Nongkrongnya sama orang yang susah juga. Iya, kalau orang susahnya itu ingat sama Allah. Kalau dia ingat sama Allah kan alhamdulillah, ya sudah, kita syukurin saja, alhamdulillah. Ini nongkrongnya sama orang yang susah dan ahlul ghaflah. Coba nongkrongnya di pinggir-pinggir, di tempat-tempat yang gak karu-karuan. Apakah kemudian dia nggak langsung merasa nggak ngerancang sesuatu yang buruk? Kalau begitu kita satrongin yuk, satrongin apa? Kita nyolong saja. Kita apa nggak begitu nanti? Apa kemudian kita langsung ngomong, apa kita ke Gunung Kawi aja apa ya? Yuk kita misalnya dari tuyul-tuyul sektor gitu ya. Apakah nggak begitu itu? Nggak tambah hancur itu. Nah, itu yang dilakukan oleh ahli ghaflah. Kalau Anda pusing, kita pusing, semua lagi urusan-urusan pusing ini, masuk masjid, masuk musola. Kalau emang jauh, duduk di wudhu 2 rakaat, sholat yang banyak di rumah. Nggak apa-apa di rumah. Ada di masjid samping, masjid, sholat yang banyak, duduk, zikir. Lagi zikir jangan ingat masalah, ingatnya sama Allah zikirnya. Ya mau zikir apa saja Anda, zikir zikir aja. Tapi ingatnya jangan ke masalah. Nanti ingatnya jadi zikirnya zikrul masalah nantinya, bukan zikrullah. Ingatnya sama masalah. Kalau nanti lagi zikir ingatnya sama masalah, mau sampai zikir berapa kali pun juga gak bakalan juga selesai. Saya zikir
zikirnya nggak zikrullah mungkin ini. Zikirnya ini zikrul ingat sama masalah. Udah zikir saja sudah, zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Karena kata ahlul ma'rifat, itulah caramu untuk mengetuk pintu rezeki. Dan mereka mengatakan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, waqtul buyuta min abwabiha, datangilah pintu-pintu min abwabiha. Al-Baqarah 189. Ketika menafsirkan waqtul buyuta min abwabiha, datangilah pintu-pintu datangilah rumah-rumah dengan dari pintu-pintunya. Kalau kamu pengen masuk rumah, lewatlah dari pintu-pintunya. Apa maksudnya kata ahlul ma'rifah? Anna babar rizki ta'atur razzaq. Bahwasanya pintunya rizki adalah ketaatan kepada Allah yang maha memberikan rizki. Fa kaifa yatlubu minhu bimaksiyati. Bagaimana kalian mau minta kepada Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah? Nabi pernah juga bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yanalu ma indallahi bisukhti. Sesungguhnya tidak bisa diperoleh rezeki itu dari sisi Allah dengan cara kemurkaan. Engkau tidak bisa minta rezeki kepada Allah bisukhti, dengan cara kemurkaan. La yaqlubu rizqahu illa bil muwafaqati lahu. Tidak bisa seseorang mencari rezekinya kecuali dengan muwafaqah, berbuat baik, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau lagi pusing, tiba-tiba kerjaan lagi kacau, tiba-tiba buat dagangan gak laku-laku, udah gak usah pusing-pusing, gak usah banyak mikir, banyakin zikir. Nanti kalau kebanyakan mikir, pecah otaknya nanti. Mikir aja. Pikirin doang itu, jangan dipikirin, pecah nanti otaknya. Dizikirin. Masuk dulu pas sholat 2 rakaat, zikir yang banyak. Sholat dulu yang banyak, setelah mau sholat 2 rakaat juga boleh. Terus kemudian zikir yang banyak. Di situ nanti Allah pasti akan kasih ilham. Kenapa? Karena itu caranya, buka pintu rezeki itu begitu caranya. Bukan dengan malah kabur-kaburan kemana-mana. Bukan malah kumpul nggak kemana-mana. Iya, kalau kumpul mungkin habis itu lupa, nanti selesai itu pusing lagi. Nah, inilah yang kemudian ditegaskan dalam surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwalah kamu. Nanti kalau kamu bertakwa, solusi-solusi akan diberikan kepada kepada seluruh persoalanmu, dan rezekinya min haitsu la yahtasib. Ini kalau kata orang-orang ayat apa ini? Ayat 1000 dinar. Jadi Al-Imam An-Nawawi pernah meriwayatkan dalam kitab beliau itu Majalis Susaniyah, di dalam sarahnya Arba'in Nawawi itu beliau mengisahkan. Jadi ada seseorang dalam kapal laut, kemudian tiba-tiba lagi di tengah laut itu dia kemunculan, di tengah laut itu muncul jin, yang kemudian jin itu bilang begini, siapa yang mau kalimat ini lemparin, kasih saya 1000 dinar. Terus yang lain kagak ada yang mau. Terus ada seseorang itu, saya mau. Maka kemudian mana? Lemparkan uang 1000 dinar itu ke laut. Maka kemudian dilemparlah 1000 dinar itu ke laut. Ini tadi dari cerita ini Imam Nawawi ini yang menceritakan kisah ini dalam kitab Majalis Susaniyah. Ini dari cerita ini, maka kemudian ada yang mengatakan, oh berarti boleh itu buang-buang sesuatu itu ke laut gitu. Karena kan dia buang itu gitu, dibuang itu. Katanya jin yang di tengah laut itu, buang itu 1000 dinarnya, buang itu ke laut. Maka kemudian dibuang. Setelah dibuang 1000 dinarnya, maka kata jinnya, hafalkan kalimat ini baik-baik. Maka kemudian dibacain sama jin ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diulang-ulang sampai hafal betul. Ketika sudah hafal betul, tiba-tiba perahunya, kapalnya goyang dan hancur. Tidak ada yang selamat kecuali orang tadi ini. Dia terombang-ambing di atas sisa-sisa perahunya itu, sampai kemudian dia ini terdampar di sebuah pulau. Ternyata di pulau ada seorang perempuan di sana. Ditolong sama seorang perempuan.
Yang kata orang perempuan ini, kamu dari mana? Saya dari tempat ini. Kalau kamu sendiri dari mana, wahai perempuan? Saya aslinya dari negeri ini, dari negeri ini. Terus kenapa? Setiap hari ada jin di tengah laut yang selalu mau datangin ke sini, yang ingin menyelakai saya, kata perempuan ini. Tapi Allah masih melindungi saya. Terus kata orang laki-laki tadi, coba kapan datangnya kira-kira? Biasanya sore hari. Ya udah, cariin tempat di mana saya bisa melihat jin itu, tapi dia tidak bisa melihat saya. Maka kemudian orang itu ditaruh, nih di sini tempatnya. Singkat cerita, orang itu kemudian jin itu kemudian datang. Jin itu kemudian datang, pengen menyatronin perempuan itu. Ketika datang sama orang ini, laki-laki ini langsung baca ayat tadi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka setelah dibacakan itu, jin itu langsung dibakar. Nah setelah itu perempuan ini merasa berutang budi sama orang itu. Maka kemudian orang itu diajak, sini kamu masuk gua. Ternyata di gua itu ada harta karun. Silakan sehabis-habismu itu ambil. Itu nggak tahu apa gara-gara cerita ini kemudian ayat ini disebut dengan 1000 dinar ya. Tapi ini ada cerita yang dari kisahnya siapa itu? Kisahnya dari Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majalisus Saniyah. Coba Anda lihat Al-Majalisus Saniyah di hadis ke-18. Hadis kita tentang ini. Nah, balik lagi ke ayat ini. Jadi siapapun yang nyetor ketakwaan, termasuk sholat dan ibadah lainnya, maka ada rezeki di sini. Ada rezeki di sini. Artinya apa? Artinya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu lewatnya harus melewati at-ta'ah wal muwafaqah, ketaatan dan kesesuaian kita untuk beribadah kepada Allah. Ini sekalian hadirin jamaah, ayat yang ketiga terkait dengan rezeki. Ada yang mau disampaikan, silakan. Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Ada yang mau ditanya? Paham semuanya? Baik hadirin sekalian, jadi ayat yang ketiga surah At-Thaha ayat 132 ini memberikan jaminan kepada kita semua bahwa perintahkanlah sholat kepada keluargamu, anak kita, saudara-saudara kita, siapa istri kita, siapapun saja yang masuk saudaramu, dan kemudian kau sabarlah di dalam sholat. Nah, dua hal ini akan membuat rezeki kita dikirim oleh Allah min haitsu la yahtasib. Memang seakan-akan nggak ada kolerasinya nih, nggak ada kolerasinya. Apa hubungan sholat sama dibuka pintu rezeki di sini? Ini dia. Tapi ternyata ini berkolerasi banget, gitu. Semakin kau ini rajin sholat, berkhidmat melalui sholat, maka rezeki pun juga semakin akan banyak di sini. Dan ini dijamin sama Allah dalam ayat ini. Nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki kepadamu, bukan kamu sendiri yang nyari rezeki. Kami yang memberikan rezeki kepadamu. Tapi kamu wa'mur dulu akhlaknya. Perintahin dulu. Jangan enak-enak sendiri aja kita sebagai bapak, sebagai suami, jangan enak-enak sendiri. Jangan rajin-rajin sendiri. Ini dia. Perintahin semuanya itu. Dan itu akan membuat pintu-pintu rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebagai penutup, ada hadis Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kunci Allah berfirman, ya bani Adam, tafarraq li ibadati. Wahai anak Adam, sibukkanlah diri untuk ibadah kepadaku. Amlaku sadraka ginan. Kalau kamu menyibukkan diri untuk ibadah kepadaku, aku akan penuhi dirimu, dadamu, ginan, dengan sebuah kekayaan. Wa asaddu faqraka, aku akan tutup kefakiranmu. Tapi wa illam taf'al, kalau engkau tidak melakukan itu, engkau lebih sibuk urusan-urusan dunia ketimbang urusan-urusan ibadah kepadaku, engkau lebih sibuk itu, malaktu sadroka, aku akan penuhi hatimu, aku akan penuhi dadamu, suglan, dengan kesibukan, walam asud faqroka, dan aku tidak akan nutup kefakiranmu. Inilah yang kemudian membuat kita semua melihat orang banyak hartanya, tapi masih saja
diperbudak oleh harta. Ini orang kurang apa sih? Tapi merasa aja gak cukup. Rumah udah banyak, mobil udah ada, harta udah berlimpah, tapi hati itu masih jadi diperbudak terus. Kenapa? Karena memang begitu. Kalau engkau tidak melakukan ini semua, tidak menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah, maka aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan untuk mengejar-ngejar dunia, dan aku tidak tutup kefakiranmu. Nggak ditutup kefakirannya. Jadi meskipun dia udah punya apapun, tetap aja merasa fakir itu, tetap aja merasa miskin. Orang punya apapun tapi masih merasa miskin, apa tenang hatinya? Kan nggak tenang. Meskipun kita lihat ini kan orang udah banyak banget hartanya, tapi memang pintu kefakirannya nggak ditutup sama Allah, dia tetap aja merasa miskin. Akhirnya tetap nggak merasa tenang hidupnya itu, nggak merasa tenang sampai mati. Orang itu mati dalam keadaan gelisah. Nauzubillah min dzalik. Allah mudah-mudahan menolong kita untuk kita menjadi orang-orang yang kuat. Istiqomah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bima qara'nahu wa sami'nahu fardudhu ma inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'alna wa talamizana min ahli wa min ahli khair wa la taj'alna wa min ahli syarr wa min ahli jahl bihamdi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.